Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas resiko terberat tidak merespon WA DC pinjol modal nasional. Nah, apa aja sih resiko terberatnya dan apa yang akan dihadapi oleh nasabah ketika gagal bayar di pinjol modal nasional ini? Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Menyambung tadi pembukaan di awal bahwa saya akan membahas tentang resiko terberat tidak merespon WA DC pinjol modal nasional. Modal nasional adalah platform pinjol legal atau resmi atau berizin dari OJK, yang mana seharusnya DC pinjolnya itu tidak melakukan tindakan teror, intimidasi, atau hal-hal yang menjurus penagihan dengan cara-cara melakukan teror yang dilakukan oleh DC-nya kepada nasabah. Hal ini terjadi kepada member saya yang kebetulan tergabung dalam Paguyuban Melawan Pinjol. Ya, saya kupas dulu, saya mendirikan Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia yang kebetulan saat ini sudah berjumlah 2.000 lebih membernya. Itu belum termasuk yang tergabung di WhatsApp Group. Tapi mohon maaf, yang tergabung di WhatsApp Group tidak bisa semuanya masuk karena kami memberlakukan dengan cara selektif, mengingat kuota di WhatsApp juga terbatas. Dan untuk yang bergabung dan yang mau bergabung di Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, silahkan kalian cari, ada di kolom deskripsi linknya. Silahkan kalian klik. Insya Allah kalian nanti menjawab saya di sana ya, semua pertanyaan untuk masuk di grup ini. Dan mohon maaf, yang tidak menjawab pertanyaan tidak akan pernah bisa masuk ke grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia di grup Facebook. Oke teman-teman, kembali ke topik bahwa ini salah satu member dikejar-kejar bagaikan maling oleh yang namanya DC modal nasional. Ini luar biasa. Platform sebuah pinjol legal tapi gaya dan kelakuan seperti pinjol ilegal. Nanti akan kalian lihat ya seperti apa. Seperti biasa nanti saya akan share screen-nya di sebelah saya. Nanti kalian bisa membaca sendiri seperti apa ya. Gaya-gaya teror-teror. Ketika tidak merespon, mereka seperti apa. Dan ini harus menjadi perhatian dari OJK, dari pemerintah untuk menertibkan pinjol-pinjol legal. Ini bukan ilegal loh, ini legal. Legal dan resmi berizin dari OJK. Ini saya akan tampilkan. Nah, hari pertama, nasabah ini dihujani dengan teror-teror sebar data. Ya, akan disebar data, diancam. Seperti ini bunyinya nih. Sampaikan kepada yang terhormat, saya coret ya. Jika kenal dengan beliau, tolong disampaikan untuk melunasi hutangnya di aplikasi modal nasional. Beliau melibatkan nomor Anda selaku kontak emergensi, tolong disampaikan. Pihak kami akan terus menghubungi kontak emergensi yang lainnya, mohon dibantu untuk disampaikan. Terima kasih. Jadi ini menurut pengakuannya dari member ini, bahwa dia diteror. Dari mulai hari pertama, modal nasional, ingat ya, ini modal nasional hari pertama saja sudah begitu mengejar konsumen, sebegitu hebatnya. Jadi boleh diartikan kayak orang itu menunggak yang sudah 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa bulan. Satu hari saja, ini gaya-gaya bahasa intimidasinya seperti ini. Modal nasional loh ini. Ini DC pinjol legal, bukan ilegal. Ingat ya pemirsa, ini legal. Legal sudah seperti ini gayanya. OJK wajib menertibkan pinjol legal seperti ini. Itulah fungsinya ya. Sebelum saya perlihatkan SS-nya, saya hanya memberitahukan bahwa inilah fungsinya, harus diseragamkan seluruh DC pinjol yang ada di Indonesia ini. Seluruh DC pinjol legal wajib diseragamkan untuk memiliki sertifikasi profesi penagihan agar apapun sikap dan tingkah laku mereka benar-benar sesuai dengan SOP dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kecolongan ya, pemerintah kecolongan. Banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Semakin kesini semakin kurang ajar, semakin barbar kelakuan dari DC pinjol legal. Ini sangat kurang ajar dan sangat mengintimidasi serta meresahkan masyarakat, khususnya nasabah pinjol legal. Kalau ilegal, it's okay lah. Mereka bukan pengawasan dan tidak diawasi oleh OJK, tapi ini legal. Legal melakukan hal-hal intimidasi yang luar biasa parahnya seperti ini.
Pemerintah harus turun. Dan OJK wajib membenahi. Dan kalau perlu, lakukan sweeping. Banyak sekali aduan-aduan. Dan di grup ini, mungkin OJK bisa masuk ke grup Paguyuban Melawan Pinjol ya. Silahkan, saya memberikan akses untuk bisa masuk ke sini. Kalau perlu saya bantu. Siapa saja nasabah-nasabah yang sudah benar-benar diintimidasi oleh pelaku-pelaku pinjol legal ini. Saya teruskan ya. Nah, ini ada WA ya. Sama, entah berapa orang, dan dia juga bingung, member ini, nasabah ini bingung. Berapa orang yang melakukan teror-teror. Selamat sore Bapak, saya tampilkan selamat sore Bapak, Ibu yang terhormat, saya coret namanya ya. Kami dari Departemen Manajemen Resiko Modal Nasional, kami akan menyelidiki alamat tempat tinggal Anda dan alamat terkait dalam waktu dekat menyelidiki situasi keuangan Anda dan alasan Anda gagal bayar. Kami informasikan lagi, silahkan gunakan kesempatan terakhir ini untuk melakukan pembayaran. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua dampak dan konsekuensi yang timbul dari penyelidikan di kemudian hari. Mohon lunasi tagihan Anda, cek visit kami batalkan, terima kasih. Nah, si nasabah ini jawab, ya sore, mohon maaf atas keterlambatan merespon dikarenakan HP dan lainnya saya hilang, baru hari ini saya bisa menghubungi semuanya. Dibayar sekarang, nggak ada alasan lagi, apapun itu, pakai tanda seru. Nah, ini loh yang namanya penagihan pinjol legal, tata keramanya di mana? Baru telat 1 hari, terus baru telat 2 hari. Seperti ini juga. Cara-cara dan gaya-gayanya kayak orang tuh telat udah 6 bulan, udah 3 bulan. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya. Akan kasih tahu bagaimana cara menghadapinya. Sebentar, saya bacakan lagi. Sore, saya tutup ya. Kami dengar Anda benar-benar ingin mempermainkan perusahaan. Anda akan saya buatkan laporan pemalsuan data dan membawa kabur uang perusahaan. Karena tidak ada itikat baik sedikit pun dari Anda. Kami akan laporkan ke tim hukum kami dan akan kami proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Anda boleh tidak merespon SMS, WhatsApp, atau telepon dari rekan kami, tapi perlu Anda sadari, semua akan jadi bumerang. Anda sendiri karena tim RIS dan tim lapangan, RIS itu resiko ya, dan lapangan akan segera menindaklanjutkan data Anda. Untuk itu kalau ada orang yang kooperatif, segera lakukan pembayaran dan pelunasan di aplikasi Modal Nasional. Nah, dia mulai mengancam bahwa dia akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Saya tidak akan komentari dulu. Jadi dari WA yang dilayangkan oleh DC Pinjol Legal dari Modal Nasional ini, dia mengancam akan menindaklanjuti secara hukum, akan diproses secara hukum. Oke, jawabannya ada di sini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Begini, Bapak Ibu yang mendapati dan mengalami hal yang sama seperti Ibu ini, seperti member dari Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ini, langkah pertama adalah jangan pernah mau menjawab setiap WA yang datang seperti ini. Jangan pernah dijawab sama sekali. Tapi jangan juga langsung diblokir atau diblokir report. Anda langsung SS. Di screenshot dulu ya. Di screenshot lalu Anda simpan. Simpan seaman-amannya. Jika suatu saat kelak akan dijadikan alat bukti. Pertama. Keduanya, kalian tidak usah takut. Tidak usah terlalu berlebihan, takut dan khawatir berlebihan, tidak usah. Saya akan bahas satu persatu. Ketika mereka melakukan sebar data, ini pinjol legal loh. Ketika mereka melakukan sebar data, kita tunggu sampai mereka melakukan sebar data, benar-benar melakukan sebar data. Kita kumpulkan informasi. Bila mereka melakukan sebar data, berarti sudah menyalahi aturan yang diberlakukan oleh OJK sebagai pinjol legal dan berizin. Dan ini bumerang justru buat pinjolnya, bukan bumerang buat nasabahnya. Nasabah nggak ada bumerang. Mana ada nasabah kena bumerang? Yang bumerang itu Anda melakukan penagihan seperti ini. Ini ibarat bumerang ya. Dia mengibaratkan bumerang kan. Nah, sekarang bumerang nih. Bumerang dilempar, itu kan akan balik lagi. Ya kan? Akan balik lagi kepada si pelemparnya. Sama halnya, si DC Pinjol ini melemparkan ancaman-ancaman, melemparkan makian-makian dan cacian yang tidak sopan lagi seperti ini, maka cacian itu akan berbalik kembali ke mereka berupa gagal bayar. Nasabah sudah enak, sudah nggak mau bayar lagi. Itu bumerang sebenarnya. Yang mereka ucapkan, kenyataan terjadi untuk mereka, bukan untuk nasabah. Salah besar. Itu yang harus Anda tangkap. Itu yang harus Anda cerna untuk para nasabah. Kalau kalian mendapati seperti ini, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Lalu, tadi ada ancaman bahwa kami akan melakukan proses secara hukum. Silahkan, proses secara hukum, kalian nggak usah takut. Ini urusannya hukum perdata.
pinjol modal nasional mau melakukan urusan kayak gini di pengadilan. Ngaco. Ini urusan utang piutang yang kecil jumlahnya mau dimajukan di pengadilan. Silahkan aja, Anda tunggu aja. Anda nggak usah takut. Ini tidak akan pernah terjadi. Ancaman-ancaman seperti itu, ancaman-ancaman murahan, ancaman-ancaman yang tidak akan pernah terjadi, ancaman-ancaman yang tidak akan mungkin akan menyengsarakan Anda, tidak akan mungkin. Ini sebenarnya bumerang itu bukan bumerang buat Anda, tapi bumerangnya buat dia justru. Dengan begini, Anda tinggal menunggu saja. Anda diancam, akan diproses secara perdata. Bahkan ada yang menakut-takuti akan diproses secara pidana. Apanya yang akan diproses secara pidana? Nggak mungkin terjadi. Kalaupun secara perdata, itu hanyalah sebuah gugatan sederhana alias GS. Karena utangnya di bawah 500 juta. Kalian nggak usah takut, kawan-kawan. Apalagi hukum menjamin untuk kalian ya. Untuk kalian nasabah yang gagal bayar, Anda itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 19 Ayat 2. Bahwa tidak seorang pun atas putusan hakim bisa dijatuhkan pidana penjara akibat kelalaian tidak membayar hutang piutangnya. Titik, catat. Itu bunyi undang-undang dan itu amanat undang-undang. Kalian tidak usah takut. Jadi kalian yang saat ini gagal bayar tidak usah takut. Kesampingkan hal-hal bahwa kalian akan dipenjara. Tidak mungkin. Itu udah langsung ya, diblok ya. Tidak mungkin kalian dipenjara karena tidak bayar utang. Udah di situ dulu. Simpan baik-baik. Simpan omongan ini. Karena omongan saya ini bukan omongan asal yang berbunyi dari mulut saya. Tapi ini omongan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di pasal 19 ayat 2. Oke teman-teman, catat ya. Dan action selanjutnya, ketika kalian sudah diancam seperti ini, sudah dimaki-maki, sudah dilakukan perbuatan yang bagi kalian tidak menyenangkan, diancam-ancam akan disebar datanya. Sudah, bagaimana cara yang terbaik untuk membalas semua ini? Yaitu kita lakukan bumerang. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lemparkan, sikap-sikap dan sifat apa yang mereka lakukan kepada kita, kita buang lagi kepada mereka dengan cara gagal bayar. Anda nggak usah bayar, Anda gagal bayar saja. Itu sudah cukup. Itu cukup bagi dia sekalian menjadikan bumerang buat dia sendiri, biar DC-DC pinjol itu mikir bahwa mereka tidak bisa melakukan hal-hal atau tindakan semena-mena kepada nasabahnya. Ingat, nasabah itu raja. Kalau misalnya nasabah sudah melakukan gagal bayar, stres, kelar itu yang namanya DC pinjol, kelar yang namanya pinjaman online, nggak akan bisa beroperasi teman-teman. Sehebat apapun namanya collection atau penagihan, itu adalah ujung tombak berputarnya uang perusahaan. Uang-uang ditebar melalui marketing dan sales ke masyarakat, dipinjamkan, dana ditebar. Lalu tidak balik lagi, logika aja. Kira-kira kolaps nggak perusahaan? Pasti kolaps kan? Nah, sama artinya ketika Anda gagal bayar, Anda setidaknya mulai membuat pelajaran kepada DC-DC pinjol ini untuk bahwa nasabah tidak boleh disemena-menakan seperti itu, tidak boleh lagi diintimidasi. Sebenarnya gaji mereka dari DC pinjol ini adalah dari angsuran nasabah. Berapa persennya dari tagihan mereka adalah dari nasabah. Ingat ya, Anda ujung tombak sebenarnya. Tapi kalau Anda diperlakukan seperti itu, gagal bayar saja. Itu cara yang terbaik. Oke, Ibu yang di ujung sana, member Paguyuban Melawan Pinjol, terjawab sudah ya pertanyaan, dan teman-teman juga yang mengalami hal yang sama seperti ini, semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Ini adalah pertanyaan yang langsung japri ke saya, dan juga pertanyaan yang ada di posting di grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia di grup Facebook. Ya, semoga semuanya terjawab dan kasus-kasus lainnya akan saya angkat dalam video saya ini yang kira-kira urgent dan membutuhkan pencerahan, dan kasus-kasus yang banyak dipertanyakan insya Allah akan saya jawab dalam YouTube ini agar menjangkau banyak pihak yang memerlukan, banyak korban yang bisa terjangkau oleh YouTube saya ini dengan berbagai jawaban yang akan saya jawab secara detail dan tuntas. Oke, terima kasih teman-teman para subscriber saya dimanapun berada, dan para penonton setia saya yang sampai saat ini setia sekali menunggu setiap video saya yang akan tayang setiap harinya.
Mohon semangati saya dan mohon dukungan ya, agar channel ini semakin besar, semakin menjangkau korban-korban pinjaman online yang semakin hari semakin banyak dan semakin meresahkan. Kalian cukup bantu saya dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya buat langsung ke handphone Anda. Dan bila video-video saya ini bermanfaat, video-video saya ini memberikan motivasi, memberikan kekuatan mental kalian, silahkan di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah ini adalah salah satu cara Anda untuk mendapatkan pahala jariah. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.